Syekh, untuk hari ini Daurah Tasyin Surah Al-Fatihah ya Syekh. Okey, insyaAllah. Jadi, Oke. Untuk contoh ya, Syekh. jadi saya baca Al-Fatihah sekarang. Naam. Okey, insyaAllah. Boleh Syekh, tafadhalu Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syarah sedikit, Syekh, dari ayat 1 sampai 7, Syekh. Tafadhal, Syekh. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi, seperti mana yang saya sudah sebut tadi, penjelasan tentang apa-apa bacaan dalam surat Al-Fatihah atau mana-mana ayat dalam Al-Quran Al-Karim akan termasuk di 5 perkara yang saya sudah sebut tadi. Makhraj, sifat, pertemuan huruf, atau waqf, atau rasm al-mushaf. Jadi dalam penjelasan akan termasuk 5 perkara itu. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismin. Jadi huruf sin di sini memiliki sifatul hams. Perlu kita keluar angin sedikit bersama huruf sin. Bismillahi. Bismillahi. Dan mim berbaris bawah bertemu dengan lam nama Allah. Jadi pertemuan huruf di sini menghasilkan lam yang tipis. Lam nama Allah tipis. Jadi kita tidak boleh tebalkan lam nama Allah di sini. Tidak boleh kita baca Bismillahi. Bismillahi. Sebab apa? Mim yang baris bawah bertemu dengan nama Allah. Semua lam nama Allah yang ada sebelumnya baris bawah harus kita tipiskan. Bismillahi. Kemudian harus kita jelaskan huruf ha yang berbaris bawah. Bukan kita baca Bismillahirrahman. Bismillahi. Pastikan ha itu berbaris bawah dan jelas. Ar-Rahman. Ar-Ra. Ra memiliki sifatul isti'la sebab barisnya baris atas.
dan tasydid. Jadi ra ini harus tebal. Jadi ini berkaitan dengan sifat. Harus kita tebalkan huruf ra. Ar-rah dan ha makhrajnya dari tengah tengerukan. Harus kita keluar dari situ. Tidak boleh keluar dari pangkal tengerukan. Jadi harus kita keluar dari tempat yang betul. Ar-rah, tengah tengerukan. Ar-rahmani. Dan ada alif di sini. Alif kecil. Alif ini berkaitan dengan rasmul mushaf. Walaupun alif itu kecil, tetapi harus kita tetap sebut seperti biasa. Ar-rahmani. Ar-rahmani. Dan nun pastikan kita jelaskan. Pastikan kita jelaskan nun. Dan pastikan barisnya yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra. Ra sama juga ar-rahim. Dan ha yang berbaris bawah harus kita pastikan jelas juga. Ar-rahim. Dan kesalahan yang selalu orang lakukan apabila dibaca huruf yang terakhir, kebanyakan termakan huruf yang terakhir itu atau terhilang tanpa jelas. Jadi orang baca tanpa jelas, jadi orang ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, mim tidak jelas. Harus kita cuba menjelaskan mim. Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya Alhamdu. Alhamdu. Ada orang yang dia cuba untuk baca yang terbaik, tetapi akan berlebihan di situ satu sifat yang ada, yang tidak ada. Sifatul qalqalah bersama huruf lam. Sebenarnya lam tidak memiliki sifatul qalqalah atau pantul. Tidak ada pantulan di huruf lam. Jadi ada orang akan baca alhamdu, alhamdu. Ini satu kesalahan. Kesalahan satu lagi, itu kurang sedikit daripada kesalahan yang pertama itu. Ada orang sebut alhamdu. Jadi kesalahan hamzah dan lam. Jadi salah. Ini bukan cara Arab. Cara Arab harus kita sebut seperti ini. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu sudah pergi ke bahasa lain. Itu bahasa Indonesia atau apa-apa bahasa yang ada di Indonesia. Jadi alhamdu, bukan alhamdu. Al-ha. Dan di sini harus pastikan ha-nya jelas. Alhamdu. Mim ada sifatut tawassut. Jadi lihat penjelasan saya berkaitan dengan pertemuan huruf, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan makhraj, berkaitan dengan waqf wal ibtida. Ini dan rasmul mushaf. Jadi alhamdu, mim ada sifatut tawassut. Perlukan kita menahankan suara sedikit supaya tidak ada pantulan. Jadi alhamdulillahi, bukan alhamdulillah. Tidak perlu cepat. Alhamdulillahi, du. Pastikan baris huruf dal dengan makhraj. Tidak boleh kita sebut alhamdu, alhamdu, du. Sebab ada lahjah di Indonesia, tidak tahu di mana. Jadi ada orang yang sebut dalam. Dalam itu dia lebih sedikit ke huruf ta. Jadi bila dibaca Quran juga dia pergi ke arah yang sama. Jadi alhamdu, kita tidak bisa baca alhamdulillah. Tidak bisa baca alhamdulillah. Jadi alhamdu, pastikan dal. Alhamdulillah. Jadi di sini kita yang pertama pastikan makhraj yang benar. Huruf di bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, D-nya tak keluar dari tempat yang sama atau tidak sama dengan makhraj dal bahasa Arab. Jadi
di bahasa Indonesia lidahnya akan ke belakang, ke pertengahan lelangit ketika kita sebut dalam, bukan dalam. Kalau saya sebut dalam, sudah Arab. Jadi sudah di bahasa Arab, bukan di bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia sebut dalam, bukan dalam. Kalau orang Arab sebut dalam, sudah pasti ini bukan bahasa Indonesia yang fasih. Jadi bahasa Indonesia yang fasih harus dalam. Tapi bahasa Arab yang fasih alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu. Jadi harus kita pastikan tempat keluaran yang benar dengan cara sebutan yang benar juga. Alhamdulillah. Dan di sini ada sedikit penjelasan. Bila kita sebut huruf yang berbaris depan atau dhamma, harus kita monyong atau mucung. Jadi alhamdulillahi, alhamdu, bukan alhamdulillah, itu kurang tepat. Alhamdulillahi rabbil ra. Pastikan di sini ra tebal. Rabbil alamin, bi. Jangan tekan huruf ba sampai seperti huruf pi. Alhamdulillahi rabbil, salah. Rabbi, rabbil alamin. Al, tidak ada qalqalah atau pantulan huruf lam. Al-a, ain makhrajnya dari tengah tenggorokan. Jadi al-a, jangan sebut al-a dari pangkal atau bawah tenggorokan. Al-alamin. Dan di sini ada juga alif kecil, walaupun tidak ditulis alif yang panjang, tetapi harus kita sebut dalam bacaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif mad tabi'i, 2 harakat. Jadi orang yang sebut al-alamin sudah tidak betul. Al-alamin. Dan nun yang terakhir harus kita berhenti dengan cara yang betul. Min, bukan min atau min, kurang jelas. Jadi pastikan nun jelas. Ar-Rahmanir Rahim, seperti yang saya jelas di basmalah tadi. Maliki Yaumiddin. Ma, ada alif juga. Jadi alif ini kalau riwayat Hafs an Asim harus kita sebut. Maliki Yaumi, ma, 2 harakat, bukan malik. Malik itu qiraah yang lain. Maliki Yaumi, yaumi. Waw di sini bukan waw mad, jadi tidak perlu kita memanjangkan lebih daripada qadar yang tertentu 1 harakat saja. Kecuali kalau kita berhenti, itu lain. Jadi maliki, pastikan kasrah huruf kaf. Maliki yaumiddin. Penjelasan saya tadi tentang huruf dal. Ada juga beberapa orang yang sebut ad-din, itu adalah salah. Yang benar ad-din dari makhraj yang betul dengan sifat yang cukup. Iyyaka na'budu, iyyaka, pastikan iyya, pastikan iyyaka. Ini ya yang tasydid. Iyyaka, dan mad 2 harakat, jangan lupa. Iyyaka na'ain, jangan tinggal ain, jangan baca seperti hamzah dari makhraj yang tidak benar. Na'budu, salah. Na'budu wa iyyaka, wa iyyaka. Pastikan iyyaka tasydid atau syaddah huruf ya. Wa iyyaka, 2 harakat. Wa iyyaka nasta'in, nas. Jadi pastikan sin di sini ada angin, sifatul hams. Nasta'in. Dan ta adalah huruf ta, bukan huruf ta. Ada orang sebut ta, jadi dia baca
وإياك نستعين تا salah تا وإياك نستعين نستعين pastikan ain jelas اهدنا الصراط المستقيم jadi pastikan baris bawah, kita mulai hamzah ini dengan baris bawah sebab huruf yang ketiga berbaris bawah juga. Ihdinas sirata as-si sad walaupun berbaris bawah tetapi tetap tebal sebab ada sifatul isti'la dan al-itbaq. Bila ada sifat al-itbaq ini harus kita tetap tebalkan walaupun berbaris bawah. As-siratal ra tebal, ta pun tebal, jangan baca as-sirata, salah. As-siratal tal lamnya tipis, al-mus bukan al-mus, al-musta bukan al-musta, al-mustaqim. Qaf ini tidak memiliki sifatul itbaq, sebab itu kita baca dengan cara yang kurang tebal. Mustaqi bukan mustaqi, mustaqim. Dan pastikan mim ada di sini yakni jelas yang di ujung. Sirata sad tebalkan, ra tebalkan dan ada alif yang kecil harus kita tetap baca juga 2 harakat. Kecuali kalau berhenti akan lebih dari 2 harakat. Atau ada kebenaran untuk menambah lebih daripada 2 harakat, tapi bisa 2 harakat juga. Siratal ladzina, alladzina. Di sini sangat jelas huruf dzal memiliki makhraj yang berbeda. Jadi dzal keluar dari 2 ujung, ujung gigi siri atas bersama ujung lidah. Jadi harus kita baca alladzina bukan allazina. Mungkin mula-mula ada yang rasa susah apabila keluar lidah atau tekan ujung lidah bersama ujung gigi siri atas. Tetapi harus kita biasakan diri sendiri dengan mengeluarkan lidah sedikit, tekan sama ujung gigi siri atas. Alladzina bukan alladzina, alladzina. An'amta bukan an'amta, an'amta. Ada di sini ada nun sukun dan ada sifatut tawassut, pastikan jelas, jangan qalqalahkan huruf nun. An'amta ain, jelaskan ain. An'amta, an'amta, pastikan ain jelas. Alaihim, pastikan ain jelas juga. Alaihim, alaihim. Ada orang yang baca alaihim, salah. Alaihim ghairi, pastikan ghain jelas. Ghairil maghdubi dan bukan ghairi, ghairi ra-nya tipis. Ghairil maghdubi, maghdu pastikan ba tebal dan muncung sedikit atau munyung. Maghdubi alaihim, pastikan ain jelas, jangan alaihim. Alaihim ad-dhalin, ada mad lazim kalim muthaqal, harus kita pastikan mad itu cukup 6 harakat dan dhalnya tebal. Dan pastikan lam ad-dhal bukan ad-dhalin, ad-dhal tipiskan lam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan pastikan nun yang terakhir jelas. Dhallin sampai 6 harakat dan lamnya ada tasydid. Ini saja sedikit atau seringkas-ringkasnya penjelasan tentang bacaan surat Al-Fatihah. Terima kasih kepada semua yang sudi dengar. Saya serah balik kepada Markas Quran Al-Hanif Ustazah Ulfa. Dipersilakan, syukran.
Penjelasan yang sangat jelas, syarah yang singkat tapi jelas sekali, di mana di situ dibahas tentang makharijul huruf dan sifatnya oleh Syekh. Jazakumullah khairan ya Syekh. Mungkin untuk Syekh kita talaki musyafahah. Boleh, insyaAllah.